Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai steroid pada mata kuliah Kimia Bahan Alam Terestrial dan dosen pengampu Ibu Ratih Rizky. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Aisnur Muslimah dengan NIM 19080706067 dan saya sendiri Himatul Abidah dengan NIM 19080707673. Pada pertemuan kali ini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama mengenai klasifikasi dan asal-usul steroid, yang kedua sistem tata nama steroid, yang ketiga sifat dan kereaktifan steroid, dan yang terakhir mengenai hormon steroid di alam. Memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai klasifikasi dan asal-usul steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan dari reaksi turunan terpena atau squalena. Steroid merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar sterena jenuh dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. Senyawa yang termasuk turunan steroid itu misalnya kolesterol, ergosterol, progesteron, dan estrogen. Klasifikasi steroid. Steroid terdiri dari beberapa kelompok senyawa yang mana pengklasifikasiannya didasarkan pada efek biologis yang dapat ditimbulkannya. Dilihat dari segi struktur, perbedaan antara berbagai kelompok klasifikasi ini ditentukan oleh jenis substituen R1, R2, dan R3 yang terikat pada kerangka dasar. Sedangkan perbedaan antara senyawa satu dengan senyawa lainnya dari satu kelompok itu ditentukan oleh panjangnya rantai karbon substituen, gugus fungsi yang terdapat pada substituen, jumlah dan posisi gugus fungsi oksigen dan ikatan rangkap pada kerangka dasar, serta konfigurasi pusat asimetris pada kerangka dasar. Adapun kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut. A. Hormon kelamin. Hormon kelamin ini dihasilkan oleh kelenjar gonad dan adrenal yang mana dibutuhkan untuk konsepsi dan maturasi embrionik. Pada umumnya, hormon ini merupakan turunan steroid yang mana molekulnya itu bersifat planar dan tidak lentur. Untuk kerangka dasarnya sendiri itu adalah siklopentanoperhidropenatren yang bersifat kaku. Untuk hormon kelamin laki-laki yang tergolong steroid adalah testosteron dan aldosteron. Sedangkan untuk hormon kelamin perempuan yang tergolong steroid adalah estrogen dan progesteron. Kemudian B. Hormon adrenokortikoid. Hormon ini merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis pada bagian korteks. Pengeluaran hormon ini dipengaruhi oleh adrenokortikotropin hormon atau ACTH, di mana ya, berasal dari pituitary anterior. Hormon ini disebut juga dengan nama adrenokortikosteroid, adrenokortikal, kortikosteroid, atau kortikoid. Fungsi fisiologi dari hormon ini itu beberapa berhubungan dengan sistem kardiovaskular dan darah, kemudian sistem saraf pusat, dan otot polos. Contoh hormon adrenokortikoid ini diantaranya adalah aldosteron, deoksikokortikosteron, fludrokortison, dan kortison. Kemudian C. Asam empedu. Asam empedu ini adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dari kolesterol melalui reaksi kimia dan disimpan di dalam empedu. Asam-asam empedu yang terdapat dalam cairan empedu itu yaitu asam kolat, asam deoksikolat, dan asam litokolat. Nah, asam-asam empedu ini bergabung dengan protein membentuk garam-garam empedu yang berfungsi sebagai emulgator. Garam-garam ini membantu proses pencernaan lipid atau lemak dan mengabsorpsi hasil pencernaan melalui dinding usus.
Kemudian D, aglikon kardiak. Dia itu bentuknya glikosidanya lebih dikenal namanya itu glikosida jantung dan kardenolida. Tumbuhan yang mengandung senyawa ini telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida ini mempunyai efek kardiotonik yang khas. Keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberi perlindungan kepada tumbuhan dari gangguan beberapa serangga tertentu. Kemudian yang terakhir E yaitu sterol. Lemak sterol ini banyak ditemukan di tanaman, hewan dan fungi. Eee, semua steroid itu berbahan dasar lemak sterol, baik dia lanosterol maupun sikloartenol. Lemak sterol ini terbuat dari siklisasi squalena dari triterpena. Lemak sterol ini juga dikenal dengan alkohol steroid, yaitu sebuah subkelompok steroid dengan gugus hidroksil pada posisi ketiga dari cincin A. Lemak sterol yang bersumber dari nabati itu disebut fitosterol, sedangkan lemak sterol yang bersumber dari hewani itu disebut zoosterol. Asal-usul steroid. Percobaan-percobaan biogenetik menunjukkan bahwa steroid di alam berasal dari triterpenoid. Bagi semua steroid di alam, tahap awal biosintesa steroid itu adalah sama, yaitu pengubahan asam asetat menjadi lanosterol dan sikloartenol melalui asam mevalonet dan squalen. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa squalen terbentuk dari dua molekul farnesil pirofosfat yang bergabung secara ekor-ekor dan segera diubah menjadi 2,3 epoksisqualen. Lanosterol sendiri itu terbentuk oleh kecenderungan 2,3 epoksisqualen yang mengandung 5 ikatan rangkap yang digunakan untuk melakukan siklisasi ganda. Siklisasi ini diawali oleh protonasi gugus dan diikuti oleh pembukaan lingkar epoksida. Molekul sterol terdiri atas 3 lingkar 6 yang tersusun seperti fenatren dan terlebur dalam suatu lingkar 5. Hidrokarbon tetrasiklik jenuh yang mempunyai sistem lingkar demikian dan terdiri dari 17 atom karbon sering ditemukan pada banyak senyawa yang tergolong senyawa bahan alam yang disebut steroidida. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu mengenai sistem tata nama steroid. Senyawa steroid memiliki kerangka dasar yang spesifik yaitu kerangka 1,2 siklopentano perhidropenatren dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. Kerangka ini sekaligus merupakan ciri-ciri khusus yang membedakan steroid dengan senyawa organik bahan alam lainnya. Struktur dasar steroid membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Tata nama sistematika steroid berdasarkan pada struktur dari hidrokarbon steroid tertentu. Nama hidrokarbon steroid ditambahkan dengan awalan atau airan yang menunjukkan jenis substituen. Sedangkan posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon di mana substituen itu terikat. Di samping nama sistematika, nama-nama trivial seperti kolesterol, kolesterol, testosteron, aldosteron, dan sebagainya itu juga bisa digunakan. Berdasarkan struktur umum steroid di atas, tabel di samping ini merupakan jenis-jenis hidrokarbon induk dari steroid. Seperti estran itu jumlah atom C-nya itu 17, andostran itu jumlah atomnya 19, kemudian pregnan itu jumlah atomnya itu 21 di mana jenis rantai sampingnya itu CH2, CH3 dan sebagainya. Saat beberapa atom karbon hilang, maka nomor-nomor tersebut tidak berubah. Garis tebal itu menunjukkan bahwa gugus tersebut berada di atas bidang inti, yang mana disebut konfigurasi beta. Sedangkan garis putus-putus menunjukkan bahwa gugus tersebut berada di bawah bidang inti, yang mana disebut konfigurasi alfa. Konfigurasi alfa dan beta ini didasarkan pada atom karbon nomor 5. Sedangkan apabila konfigurasi konstituen tersebut tidak diketahui, maka ikatan yang terjadi antara substituen dan bidang inti tersebut itu dapat digambarkan dengan garis berkelok-kelok yang mana disebut dengan sigma. Penamaan kelompok senyawa steroid harus berdasarkan sterokimianya. Yang pertama ada awalan NOR,
yang kedua ada awalan homo, yang ketiga awan seko, yang keempat awan siklo, yang kelima apabila atom karbon penyusun cincin digantikan oleh heteroatom, maka penamaan ditambah dengan oksa-azo sebelum nama kerangka utama steroid dan diberi nomor. Yang keenam, ketidakjenuhan ditandai dengan perubahan an menjadi n atau adien. Kemudian yang ketujuh, jika gugus metil digantikan oleh gugus karboksil, maka diberi awalan asam dan akhiran OAT. Dalam biokimia, senyawa jenis ini ada di dalam bentuk anion sehingga diberi akhiran OAT. Kemudian yang kedelapan, apabila asam dibentuk oleh substitusi atom hidrogen pada rantai CH, CH2 atau CH3 oleh gugus karboksilat CCOOH, CHCOOH atau CH2COOH, maka diberi awalan asam dan akhiran karboksilat atau dalam bentuk ion karboksilat. Yang kesembilan, apabila kehilangan cincin terinal, maka diberi awalan des kemudian diikuti dengan huruf besar miring pada cincin yang hilang. Yang ke-10 itu ester. Selanjutnya adalah sifat dan keaktifan steroid. Sifat-sifat steroid sama halnya dengan senyawa organik lainnya. Pada dasarnya, sifat-sifat steroid harus dipandang sebagai reaksi-reaksi dari gugus fungsi yang terkandung di dalamnya. Misalnya, pada gugus 3-beta hidroksil menunjukkan semua sifat dari alkohol sekunder. Gugus hidroksil ini dapat diesterifikasi untuk menghasilkan suatu ester atau dioksidasi dengan berbagai oksidator yang menghasilkan suatu keton. Berikut adalah gambar diesterifikasi gugus hidroksil menjadi ester atau keton. Beberapa contoh reaksi steroid yang dipengaruhi oleh faktor stereokimia molekul sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh konformasi terhadap kestabilan. Pada sikloheksan monosiklik kesetimbangan konformasi mudah dicapai, di mana substituen yang besar ukurannya akan mengambil kedudukan ekuatorial. Pada turunan sikloheksan berikut, kesetimbangan mudah dicapai di mana substituen R yang ukurannya lebih besar daripada hidrogen akan mengambil kedudukan ekuatorial daripada aksial. Pada kedudukan aksial, substituen R mengalami antaraksi tolak-menolak dengan dua atom hidrogen aksial yang masing-masing terikat pada atom karbon nomor 3 dari atom karbon di mana gugus R terikat. Antaraksi ini disebut dengan antaraksi 1,3 yang menimbulkan tegangan pada molekul. Tegangan ini sebagian besar dapat dihilangkan jika konformasi molekul berubah sehingga gugus R mengambil kedudukan ekuatorial. Karena itu, dalam kesetimbangan antara kedua konformasi tersebut, konformasi gugus R ekuatorial adalah lebih stabil. Yang kedua adalah pengaruh konformasi terhadap esterifikasi. Hampir semua steroid alam itu mengandung gugus fungsi oksigen. Salah satu di antara reaksi ialah esterifikasi. Reaksi ini adalah pengubahan alkohol menjadi ester asetat atau asetilasi dengan anhidrat asetat dan piridin. Kereaktifan suatu gugus hidroksil terdapat reaksi esterifikasi ditentukan oleh orientasi gugus aksial atau ekuatorial. Gugus hidroksil yang ekuatorial itu lebih mudah diesterifikasi daripada gugus hidroksil yang aksial yang terikat pada posisi yang sama. Laju esterifikasi gugus hidroksil yang terdapat pada posisi yang berlainan itu sering kali berbeda pula. Perbedaan laju esterifikasi ini disebabkan oleh halangan ruang atau faktor sterik yang menghalangi terjadinya serangan pada gugus hidroksil itu. Faktor sterik dalam reaksi esterifikasi itu menjadi lebih jelas jika mekanisme reaksi diperhatikan sebagai berikut. Esterifikasi alkohol misalnya oleh anhidrida asetat dan piridin.
itu berlangsung melalui pembentukan suatu senyawa kompleks transisi yang memerlukan suatu persyaratan ruang yang selanjutnya menentukan kereaktifan gugus hidroksil pada esterifikasi. Selanjutnya adalah hormon steroid. Hormon steroid yang pertama adalah steroid seks. Subset dari hormon seks yang menghasilkan perbedaan jenis kelamin atau dukungan reproduksi, misalnya pada androgen, estrogen, dan progesteron. Yang hormon yang kedua adalah kortikosteroid, glukokortikoid, dan mineralokortikoid. Glukokortikoid itu mengatur banyak aspek metabolisme dan fungsi kekebalan tubuh, sedangkan mineralokortikoid itu membantu mempertahankan volume darah dan mengontrol ginjal ekskresi elektrolit. Sedangkan untuk kortikosteroid itu kebanyakan digunakan sebagai obat untuk tenaga medis. Untuk hormon steroid yang ketiga adalah steroid anabolik. Pada bahasa populer, kata steroid itu biasanya mengacu pada steroid anabolik. Steroid ini biasanya berinteraksi dengan reseptor androgen untuk meningkatkan otot dan tulang sintesis. Dan untuk hormon steroid yang keempat adalah kolesterol. Kolesterol ini merupakan konstituen utama dari plak terlibat dalam aterosklerosis. Sekitar 20-25% dari produksi total kolesterol harian itu terjadi di hati. Situs lain dari tingkat yang lebih tinggi, sintesis, itu termasuk di usus, kelenjar adrenal, dan organ reproduksi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.